Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? April. April kenapa ya? Sakit, Bu. Sakit apa Mbak Nabila? Katanya pusing. Pusing. Semoga Mbak April cepat sembuh ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu punya lagu sebelum kita mengawali berdoa pada pagi hari ini. Ibu contohkan dulu ya. Nah, judulnya Siap Berdoa. Perhatikan nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu yang Ibu contohkan. Oke. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bisa ya? Bareng-bareng semuanya yang semangat, yang kompak. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ayo Mbak Rara pimpin doanya ya. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sekarang kalian sudah membawa alat tulis semua ya? Sudah. Siap belajar ya? Siap, Bu. Bawa buku? Bawa. Bawa Mbak Hinka? Kenapa nggak bawa buku? Ketinggalan, Bu. Bisa dibawa ya? Iya, Kalau Bu. malam disiapkan. Kan. Oke. Nah, di hari ini kita akan belajar mengenai kalimat transitif dan intransitif. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Tidak. Nah, nanti akan disampaikan oleh Ibu Guru selanjutnya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui, mempelajari kalimat transitif dan intransitif. Kemudian kalian juga akan membaca cerita. Nah, nanti kalian juga akan memahami isi cerita tersebut. Kemudian mencari mana sih kalimat transitif, mana sih kalimat intransitif. Kemudian nanti dihubungkan dengan pengalaman kalian sehari-hari, kegiatan kalian sehari-hari. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya langsung akan disampaikan oleh Ibu Vinka. Dadah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat transitif dan intransitif. Nah, siapa di sini yang tahu unsur-unsur kalimat? Gak tahu Bu. Saya tahu. Iya apa Mbak Rara? Subjek. Iya benar. Terus ada lagi? Gak Nggak tahu. Baik, kita akan mempelajarinya secara bersama-sama. Sekarang coba perhatikan ke depan. Jadi anak-anak, kalimat itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama S. S itu apa? Subjek. Iya, S itu adalah subjek. Yang kedua ada predikat. Kemudian yang ketiga ada objek. Banyak banget Bu. Ya, unsur kalimat itu ada 4. Subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Keterangan. Dan di sini ibu punya rumus nih biar kalian cepat hafal. Ambil depannya. Jadi unsur kalimat itu ada S
diperolehkan. Ada yang tahu subjek itu apa? Itu Bu di PPT ada pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan atau aktivitas tertentu. Ya, subjek itu merupakan pelaku yang melakukan perbuatan kegiatan. Contohnya seperti ibu, aku, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada predikat. Siapa di sini yang tahu predikat? Tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Nah, iya, predikat itu merupakan tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contoh predikat itu seperti membeli, menyapu, memasak, dan lain-lain. Mengepel masuk tidak Masuk, predikat itu bisa dikatakan dengan kata kerja. Nah, menulis ya. ya menulis juga bisa. Selanjutnya yang ketiga ada objek. Jadi objek itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama kata benda, yang kedua berada langsung di belakang verbal transitif, yang ketiga dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, dan yang keempat dapat diganti dengan kata gantinya. Jadi objek ini contohnya seperti sapu, sayur, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir keterangan. Keterangan itu biasanya menjelaskan bagaimana, gimana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, keterangan ini biasanya bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Contoh keterangan waktu itu di pagi hari, siang hari, malam hari, lusa, kemarin. Nah, kalau keterangan tempat itu bisa di pasar, di sekolah, di rumah, dan masih banyak lagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar kalimat transitif dan intransitif yang akan dipandu oleh Ibu Rara. Oke, Bu. Kepada Ibu Rara, dipersilakan. Oke, halo anak-anak semua. Halo, Bu. Masih semangat hari ini? Sedikit. Coba sekarang Ibu cek dulu semangatnya. Kalau Ibu bilang hai, kalian jawab halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian jawab hai ya. Oke, coba Ibu cek. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo. Oke, masih semangat. Sekarang siap ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Vinka, ada 4. Di sini ada 4 unsur kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di dalam sebuah kalimat itu tidak pasti mengandung 4 unsur ini. Jadi bisa saja hanya subjek dan predikat, hanya subjek, predikat, dan objek, atau bahkan ada yang subjek, predikat, dan keterangan, tapi juga bisa mengandung keempat unsur ini. Nah, sekarang kita belajar tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif itu apa sih? Kalian pasti belum tahu kan kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif itu adalah kalimat yang memerlukan objek. Nih. Nah, kalau kalimat intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan
objek. Contohnya, misalnya Vika membeli sayur. Nah, di sini Vika subjek, membeli predikat, kemudian sayur adalah objek. Berarti kalimat ini mengandung objek. Jadi kalimat ini masuk kalimat yang mana? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali, kalimat ini masuk ke dalam kalimat transitif karena mengandung objek. Kemudian yang selanjutnya, coba Nisa menangis. Coba ada yang bisa nggak? Ini Nisa ini sebagai apa? Subjek. Kemudian menangis predikat. Nah, di sini kok nggak ada objeknya ya? Berarti kalimat ini masuk ke kalimat apa? Intransitif. Ya, betul sekali. Sekarang coba kita lihat contoh kalimat yang ada di dalam materi. Yang pertama, kalimat transitif. Tadi itu membeli sayur. Ini berarti pagi tadi termasuk apa? Keterangan apa? Waktu. Membeli predikat, sayur dan buah objek. Lalu di pasar keterangan tempat. Ya, betul. Selanjutnya nomor 2. Yo, siapa yang bisa menentukan? Ya, pagar rumahku. Siapa yang bisa menentukan unsur kalimat nomor 2? Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Ayo, Mbak Eca maju. Tentukan ini apa aja. Silakan. Coba dilihat, betul apa salah teman-teman? Betul. Itu sebagai subjek, melompati sebagai predikat, pagar sebagai objek, rumahku sebagai keterangan. Ya. Ini kalimat transitif. Selanjutnya kita masuk ke kalimat intransitif. Dinda berlari dengan sangat kencang. Dinda di sini sebagai apa? Subjek. Berlari, predikat. Sangat kencang, keterangan. Nah, di sini
sini yang nggak ada unsur kalimatnya apa? Objek. Di mana objeknya? Objeknya nggak ada, berarti tandanya ini masuk ke kalimat intransitif. Ya betul sekali. Satu kali lagi coba. Wina menggambar menggunakan pensil. Coba siapa yang bisa? Angkat tangan, maju ke depan seperti Mbak Eca tadi. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan ini? Mbak Bila. Ayo, Mbak Nabila, Mbak Vinka. Mbak Nabila, Bu. Coba Mbak Nabila, coba. Nah, di sini Wina sebagai subjek, menggambar sebagai Predika. menggunakan pensil itu keterangan. Karena kan keterangan dia menggambar, si Wina ini menggambar menggunakan apa? Menggunakan pensil. Jadi di sini adalah keterangan. Jadi di sini yang tidak ada apa tadi? Objek. Karena tidak ada objek berarti kalimat Intransitif. Nah, seperti itu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Jadi sudah paham semuanya kalimat transitif dan kalimat intransitif itu apa? Jadi coba, kalimat transitif adalah kalimat yang Menggunakan objek. Kalau kalimat intransitif kalimat yang tidak menggunakan objek. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nabila. Dipersilahkan. Nah, sudah baca semua ya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Sekarang Ibu minta untuk membuat menjadi 6 kelompok. Ya, Untuk apa, Bu? nanti ada tugas, oke? Oke. Nah, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Iya, Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu punya tes yang berjudul tidak muat lagi. Nah, sekarang Ibu minta untuk anak-anak membaca tes tersebut. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca tes tersebut. Nah, sudah baca semua ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta untuk membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ngapain sih? Nah, tugasnya adalah untuk menemukan kalimat transitif dan intransitif dalam teks tidak muat lagi. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Eca. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah berdiskusi bersama untuk menemukan kalimat transitif dan intransitif dalam teks tak muat lagi. Yuk, kita sekarang coba temukan kalimat transitif dan intransitifnya. Pada kalimat pertama, kira-kira kalimat transitif dan intransitifnya yang mana ya? Nah, sekarang coba Mbak Rara, pada kalimat pertama, cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Nah, cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah itu termasuk transitif atau intransitif? Transitif. Kenapa transitif? Karena ada objek membuatnya. Ya, betul ya. Jadi cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah termasuk kalimat transitif. Nah, sekarang kalimat
pada kalimat selanjutnya. Coba Mbak Nabila. Kiki menyodorkan segelas air. Nah, Kiki menyodorkan segelas air itu termasuk transitif atau intransitif? Transitif. Kenapa transitif? Karena ada objeknya yaitu segelas air. Ya, betul ya, objeknya adalah segelas air. Kiki menyodorkan segelas air. Kiki adalah Subjek. menyodorkan. Predikat. Ya, segelas air adalah objek. Oke. Baik, sekarang yang ketiga, Mbak Nisa, coba ditemukan lagi kalimat transitif dan intransitifnya. Lala menghentikan ucapannya. Lala menghentikan ucapannya termasuk kalimat transitif atau intransitif? Transitif, Bu. Kenapa transitif? Karena ada objeknya menghentikan. Oh ya, betul ya. Lala menghentikan ucapannya termasuk kalimat transitif. Objeknya yaitu ucapan. Gitu. Oke, dari tadi kita menemukan kalimat transitif ya. Kira-kira di mana ya letak kalimat intransitifnya? Lala bertanya dengan kesal. Di kalimat Lala bertanya dengan kesal. Kenapa kalimat tersebut disebut kalimat intransitif? Karena tidak ada objeknya. Ya, Lala itu sebagai apa? Subjek. Bertanya dengan kesal. Apa itu? Predikat. Ya. Oke, baik. Sekarang kalian sudah mengerti ya mengenai kalimat transitif dan intransitif. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dina. Dipersilahkan. Halo anak-anak. Halo. Nah, tadi kan sudah belajar nih sama Ibu Eca, Ibu Tika, Ibu Rara, dan juga Ibu Nabila. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang? Baiklah, jika kalian senang. Nah, anak-anak tadi sudah belajar apa saja sih? Kalimat transitif, kalimat intransitif. Ya, betul sekali. Ada kalimat transitif dan juga kalimat intransitif. Nah, kalimat intransitif itu kalimat yang apa? Tidak membutuhkan objek. Dan kalimat transitif membutuhkan objek. Nah, tadi kan ada 4 unsur kalimat. Nah, yang pertama ada subjek, yang kedua ada Predikat. yang ketiga ada Objek. dan yang keempat ada Keterangan. Ibu mau tanya nih, apa contoh kalimat transitif? Mbak Rara bisa dijelaskan ya? Contoh, Iya. Rara membeli baju. Nah, kalimat transitifnya yang mana Mbak Rara? Baju objeknya. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua kalimat intransitif. Nah, contohnya apa Mbak Nisa? Rara berlari lamban. Nah, kalimat intransitifnya yang mana? Karena tidak ada objek, Bu, jadinya kalimat intransitif. Oh, ya betul Betul sekali. tidak, Bu? Ya, betul sekali Mbak Nisa. Nah, anak-anak, Ibu ada tugas untuk kalian, tugas individu ya, nanti dikerjakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Aku, Bu. Ya. Nah, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. 5 minutes later. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ayo kita bahas bersama-sama. Nomor 1, Kino bercanda dengan temannya. Kalimat di atas termasuk dalam kalimat apa? Kalimat Transitif. ya, karena ada Karena ada objeknya. objeknya yang mana? Teman. Ya, betul sekali. Kemudian nomor 2 berikut yang termasuk kalimat transitif adalah yang mana Mbak Nabila?
Kalimat tersebut mengandung keterangan apa, Mbak Fika? Keterangan Cara. ya, betul sekali. Kemudian nomor 4, di rumah Alisa memiliki 2 ekor kucing Angora. Kalimat di atas mengandung unsur apa, Mbak Lisa? Tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu. Jawabannya yang C. Kan Nah, ternyata saya benar kok, Bu. C. Kamu. nah, di rumah itu menunjukkan apa, Mbak Rara? Keterangan tempat. Bagus sekali. Kemudian Alisa apa, Mbak Eca? Subjek. Ya, bagus sekali. Kemudian memiliki Predikat. 2 ekor kucing Angora itu Objek. objek. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, minggu depan kita akan belajar di bawah atap. Tugas kalian di rumah adalah membaca bacaan di halaman 27. Apa? Membaca di halaman 27. Nah, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin memimpin berdoa? Rara, Bu. Ya, Mbak Rara dipersilakan untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Rara. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.